Ini adalah manusia pertama di muka bumi. Ia memiliki 2 orang anak, yang satu menjadi petani dan satunya lagi menjadi peternak. Dan itulah sejarah yang begitu singkat tentang pertanian. Video ini tidak akan dibuat jika pembahasannya hanya sesingkat itu saja. Cerita di atas hanyalah salah satu upaya orang zaman dulu untuk menjawab berbagai hal tentang alam semesta. Manusia selalu mempertanyakan banyak hal sejak lama. Namun, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan yang ada, orang zaman dulu hanya bisa merangkai jawaban-jawaban sederhana untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Salah satunya dengan membuat cerita-cerita dan mitologi. Peristiwa alam seperti hujan, gerhana, petir, dan lain sebagainya selalu dipahami dengan berbagai mitos yang ada. Namun sekarang, setelah memperoleh jawaban yang lebih logis berdasarkan ilmu pengetahuan, kita tidak lagi memerlukan mitos-mitos itu untuk memuaskan rasa penasaran kita terhadap banyak hal. Salah satunya tentang sejarah asal-usul pertanian. Pertanian nyatanya adalah sebuah tahapan perkembangan yang dicapai oleh umat manusia pada titik waktu tertentu. Ia bukanlah sesuatu yang langsung dipahami oleh manusia begitu saja. Sebelum mencapai tahap bercocok tanam, manusia lebih dulu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Mereka berburu hewan yang dapat mereka makan atau mengambil sisa buruan hewan yang lain. Selain itu, mereka juga memetik sebanyak mungkin buah dari tanaman di sekitar mereka yang dapat dimakan. Pada tahap ini, manusia sepenuhnya bergantung pada alam. Gaya hidup seperti ini mengharuskan manusia untuk hidup secara berpindah-pindah dari waktu ke waktu. Mereka harus pindah karena migrasi hewan atau buah-buahan di sekitar mereka telah habis. Dengan gaya seperti ini, manusia juga hanya terdiri dalam komunitas kecil dengan puluhan anggota saja. Mereka menetap di sebuah daerah yang dirasa potensial selama beberapa waktu, lalu bermigrasi ke tempat yang lain. Beberapa waktu ke depan, mereka bisa saja kembali ke titik semula ketika sumber makanan di sana telah mengalami pembaharuan lagi. Fase kehidupan sebagai pemburu ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Sedangkan masa bercocok tanam baru terjadi kurang dari 15.000 tahun yang lalu. Artinya, masa berburu dan meramu itu masih jauh lebih lama dibandingkan masa bercocok tanam hingga waktu sekarang. Pada perkembangannya sebagai pemburu, manusia kemudian mulai mencoba memanipulasi ketersediaan makanan dari tanaman. Salah satunya, mereka belajar bahwa biji-bijian yang ditabur di tanah akan tumbuh menjadi tanaman dewasa setelah beberapa waktu. Beberapa bulan setelah benih ditabur, mereka dapat kembali ke tempat itu dan akan menemukan lebih banyak tanaman untuk dimakan. Secara bertahap, manusia kemudian menjalankan kegiatan bercocok tanam, mulai dari menabur benih hingga masa panen secara lebih serius. Mereka membuka lahan-lahan pertanian seluas yang mereka bisa, menanam tanaman yang sesuai menjadi bahan makanan dan dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti gandum. Mereka juga terus belajar dan menemukan ilmu serta berbagai teknik baru dalam bertani. Semua ini tentu berjalan secara bertahap dan memakan waktu yang lama. Manusia tidak langsung mengubah pekerjaannya sebagai pemburu menjadi orang yang bekerja di ladang dalam waktu 1 hari. Gaya hidup bercocok tanam ini juga terjadi pada rentang waktu yang berbeda secara independen di berbagai belahan bumi. Mereka juga menanam tanaman yang berbeda tergantung pilihan terbaik yang tersedia benihnya di kawasan mereka. Gandum misalnya pertama kali dibudidayakan di wilayah Timur Tengah atau Mesopotamia, sedangkan padi diperkirakan berasal dari Cina. Adapun labu dan kentang berasal dari daratan benua Amerika. Seiring perkembangan, manusia juga menanam berbagai tanaman lain selain makanan pokok. Mereka menyebarkan benih dan ilmu tentang bertani kepada komunitas-komunitas yang lain. Dan dalam fase yang berdekatan, mereka juga menjinakkan beberapa binatang yang sesuai untuk diternakkan. Dengan demikian, pada titik ini, manusia sepenuhnya meninggalkan gaya hidup berburu. Hidup bercocok tanam memungkinkan umat manusia untuk menetap secara permanen dan hidup dalam kelompok yang lebih besar. Ledakan populasi manusia semakin naik karena semakin banyak anak, maka semakin banyak pula orang yang akan bekerja di ladang. Seiring waktu, manusia juga mengembangkan kebudayaan mereka dan membangun tatanan politik dan sosial yang lebih kompleks. Hanya saja, masa bercocok tanam juga memberi banyak efek negatif, seperti masa kerja di ladang jauh lebih melelahkan dan memakan waktu daripada berburu. Umat manusia juga dilanda ancaman kelaparan ketika hasil panen ternyata tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka. Di masa lalu, bencana kelaparan terjadi cukup sering dan membunuh
sangat banyak orang. Sejak beralih menjadi petani, konflik perebutan lahan dan hasil panen terjadi sangat sering. Opsi makanan yang lebih sedikit dan terbatas, hidup di dekat hewan ternak juga menciptakan wabah penyakit baru yang tertular dari hewan kepada manusia. Padahal, instrumen alam tubuh manusia belum memiliki cukup waktu untuk menciptakan sistem imun terhadap penyakit-penyakit ini. Sejarah mencatat ada banyak tragedi epidemi yang terjadi sepanjang revolusi agrikultur. Nah, itu tadi penjelasan tentang sejarah pertanian. Perkenalkan, nama saya Rangga Wahyuwardana, NIM 038. Menurut saya, pembahasan dari video tersebut telah menjelaskan secara detail sejarah pertanian. Dimulai dengan mengumpulkan makanan dari yang terdapat pada alam bebas dengan cara memetik buah dan buru-buru, sehingga menuntut mereka untuk berpindah-pindah zonasi. Namun, cara ini banyak menimbulkan konflik antara suku, dan mereka mulai berpikir untuk meninggalkan cara ini serta memilih tinggal menetap dan mengusahakan ladang sendiri. Seiring berkembangnya zaman, pertanian kini juga berkembang dalam hal teknik pertanian, teknologi, dan SDM-nya. Untuk bisa berada di titik ini memerlukan waktu yang cukup lama, beratus tahun ribu lamanya, dan berkembang secara bertahap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariana Herlin, 42. Menurut saya sejarah pertanian yaitu sebelum manusia mengenal pertanian, mereka lebih dulu melakukan kegiatan berburu dan juga memantik tanaman yang ada di sekitar mereka untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan hal tersebut mengharuskan mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, mereka memiliki inisiatif untuk mengolah makanan dari ketersediaan tanaman yang ada di sekitar mereka, dan membuka lahan seluas-luasnya dan ditanami dengan tanaman yang sesuai agar bisa menghasilkan bahan makanan untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan manusia juga terus belajar dan menemukan ilmu-ilmu dan teknik untuk mengembangkan pertanian tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustin Dwi Elisa Nugraini, NIM 046 dari kelompok 2. Dari video tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dulu manusia hidup bergantung pada alam dan berpindah-pindah. Lalu fase kehidupan berburu berlangsung puluhan ribu tahun, sedangkan masa bercocok tanam kurang dari 15.000 tahun yang lalu. Pendapat saya tentang video tersebut, kehidupan berburu lebih lama dibandingkan masa bercocok tanam. Dan video tersebut sudah sangat menjelaskan bagaimana sejarah tentang pertanian dan revolusinya. Perkenalkan, nama saya Ratna Amrani Khaliza, NIM 050 dari kelompok 2, yang menjelaskan tentang sejarah pertanian yang saya pahami dalam video ini. Salam mula pertanian dimulai 800 sebelum Masehi. Pada waktu itu, umat manusia belum mencapai tahap bercocok tanam. Manusia lebih menyukai berburu daripada bercocok tanam dan mengumpulkan makanan dari alam untuk bertahan hidup. Pada tahap ini, manusia lebih banyak bergantung pada alam yang mengakibatkan hidupnya berpindah-pindah dari waktu ke waktu. Tujuan mereka bermigrasi adalah untuk mengumpulkan makanan, karena selamanya mereka hidup di satu titik dan selama bertahun-tahun akan bertambah, pasti berkurang. Masa bercocok tanam baru terjadi kurang dari 15.000 tahun yang lalu. Mereka terus belajar untuk bisa mengembangkan dan menemukan ilmu dengan berbagai teknik baru dalam bertani. Gaya hidup tanam ini juga sekitar 3.000 sampai 700 tahun. Bercocok tanam membuat umat manusia yang tadinya berpindah tempat menjadi menetap karena sudah menemukan bahan baku makanan yang bisa bertahan panjang. Jadi belum permanen. Dengan zaman, umat manusia menciptakan kebudayaan mereka dan membangun tatanan politik dan sosial seperti sekarang ini, tapi tidak terlalu kompleks. Sekian dari saya. Saya Firda Amalia, NIM 054. Menurut saya tentang sejarah pertanian yaitu pada awal sebelum manusia mengenal bercocok tanam, manusia melakukan kegiatan berburu ataupun memetik buah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga membuat mereka tidak bisa bertempat tinggal menetap. Namun, selang beberapa waktu, mereka mulai mencoba untuk bercocok tanam dan membuahkan hasil panen yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
membuat mereka membuka lahan yang lebih luas dan juga ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Dan juga mereka belajar tentang ilmu dan teknologi pertanian untuk mengembangkan pertanian menjadi lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilista Septidiangraini, NIM 058. Reaksi saya mengenai video tersebut tentang penjelasan sudah jelas dan bagus. Pada kehidupan zaman dahulu sangatlah berbeda pada zaman sekarang. Seperti contohnya, dahulu keterbatasan pengetahuan dan pada zaman sekarang kita sudah lebih paham dan lebih canggih dalam teknologi. Dan yang kedua, mengenai cara bertahan hidup pada zaman dahulu dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Sedangkan pada zaman sekarang lebih mengenal teknologi yang canggih sehingga makanan mudah terpenuhi. Dan penjelasan berikutnya, pertanian nyatanya adalah sebuah tahapan perkembangan yang dicapai umat manusia di titik waktu tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan asal-usul sejarah pertanian. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Ilham Rizky Putra Perdana, NIM 2203211000062. Sejarah pertanian adalah suatu tahapan perkembangan yang dicapai manusia pada titik waktu tertentu. Sejarah pertanian sendiri tidaklah suatu yang mudah dipahami secara langsung oleh manusia. Sebelum memulai tahapan bercocok tanam, manusia terlebih dahulu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan di alam. Mereka berburu hewan yang dapat mereka makan atau mengambil sisa buruan hewan yang lain. Selain itu, mereka juga memetik buah sebanyak-banyaknya yang berada di sekitar mereka untuk mereka makan. Pada tahap ini juga manusia sepenuhnya bergantung kepada alam untuk mereka bertahan hidup. Gaya hidup seperti ini mengharuskan mereka hidup secara berpindah-pindah karena adanya imigrasi dari hewan atau buah-buahan yang di sekitar mereka sudah habis. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai memanipulasi cara hidup mereka dengan cara menebar biji-bijian sisa mereka makan ke tanah. Secara bertahap, mereka mulai mengerti apa yang mereka lakukan mendapatkan hasil dan mulai mengulangi lagi cara tersebut dengan lebih serius. Dan pada tahap ini, mereka mulai meninggalkan cara hidup berburu dan mulai menjinakkan hewan untuk mereka ternak sendiri. Dan seiringnya berjalannya waktu, mereka terus belajar dan menemukan banyak sekali teknik-teknik pertanian yang hingga saat ini dipakai. Sekian apa yang bisa saya sampaikan tentang asal-usul sejarah pertanian secara singkat. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia manusia adalah bergantung dengan alam untuk bertahan hidup, seperti hidup dengan bernomaden atau bercocok tanam dalam sejarahnya. Kemudian semakin lama manusia menemukan inovasi baru, yaitu dengan hidup menjadi bercocok tanam. Yang semula berburu, mereka menjadi bercocok tanam. Kemudian manusia mulai menanam bahan makanan untuk bercocok tanam tersebut dengan durasi yang tidak serentak, sehingga menyebabkan pada daerah-daerah tertentu berkembangnya bahan-bahan makanan sendiri ada beberapa variasi yang berbeda. Kemudian dalam hal bercocok tanam atau perubahan dari masa berburu ke bercocok tanam menyebabkan beberapa dampak negatif selain dampak positif. Di antaranya dampak negatif tersebut adalah masa kerja yang melelahkan dikarenakan durasi bercocok tanam yang lebih lama daripada berburu. Kemudian juga terdapat kejadian manajemen yang gagal dalam bercocok tanam sehingga menyebabkan krisis panen dikarenakan faktor alam pula yang tidak mendukung untuk panen tersebut terjadi, sehingga menyebabkan kelaparan di mana-mana sehingga populasi manusia pun terancam waktu itu. Kemudian ada juga poin di sini lebih sering terjadi atau terpaparnya wabah. Di situ dikarenakan
manusia sendiri selain bercocok tanam, mereka juga menjinakkan hewan-hewan yang mendukung bercocok tanam mereka, sehingga kita berdampingan dengan hewan-hewan yang notabene kita sendiri sebagai manusia purba pada waktu itu belum mengenal yang namanya antibiotik atau sistem kekebalan tubuh yang dioptimalkan, sehingga terjadi interaksi dengan hewan tersebut yang dapat menyebabkan wabah. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana Amfida, NIM 070. Menurut saya, video tersebut dapat menjelaskan dengan baik dan menarik mengenai sejarah perkembangan pertanian yang dimulai dari yang awalnya mereka hidup berburu dan mengumpulkan makanan dari alam dan juga sangat bergantung dengan alam, yang membuat mereka harus hidup berpindah-pindah tempat atau nomaden. Hal tersebut mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka. Hingga berjalannya waktu dan perkembangan, mereka sebagai pemburu mulai mencoba melakukan bercocok tanam, dari menanam benih hingga membuka lahan. Hal tersebut dilakukan secara bertahap hingga menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.